Baik. Nah, ini kelompok yang keempat. Ini kelompok tata perilaku. Tata krama atau tepo seliro. Yang pertama, tepo saliro den adol. Tampilkan perilaku yang baik. Dan hormat ing wong tua. Harus hormat pada orang tua. Dan hormat ing leluhur. Harus hormat kepada leluhur. Hormaten emanen mulyaken ing pusaka. Hormati, sayangi, dan muliakan pusaka. Dan welas asih ing sapada-pada. Hendaknya menyayangi sesama manusia. Dan muliakan ing tetamu. Menghormati tamu. Nah, ini bagian hormat menghormati. Jadi secara umum kita memang harus tampil jadi orang yang penuh tata krama dan hormat kepada siapa saja. Nah, itu kalau mengikuti petatah petitih ini sejak awal kepada orang tua, kemudian kepada leluhur, kepada pusaka, nanti kita lihat, kepada sesama. Dan ada yang lebih spesifik kepada tamu. Kalau kepada orang tua jelas ya, ini prinsip tidak bisa diukur jasanya orang tua itu kepada kita. Jadi selain perintah agama, selain anjuran para ulama, selain mungkin budaya dan tradisi, sebenarnya menggunakan akal sehat saja kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus menghormati orang tua. Nah, bagian dari menghormati orang tua itu menghormati leluhur. Dari para leluhur lah asal-usul kita, dari mereka lah segala fasilitas yang kita nikmati hari ini. Semoga tidak ada di antara kita yang hobinya mengorek-orek kesalahan lama, apalagi para leluhur kita. Kalau dalam bahasa Jawa ada istilah mikul dhuwur mendem jero. Jadi para leluhur orang tua itu harus kita angkat tinggi-tinggi. Mikul dhuwur mendem jero itu harus kita tanam dalam-dalam. Kalau ada salah, khilaf, keliru dari mereka. Ini dalam rangka bentuk penghormatan kita kepada mereka. Wong kenikmatan hidup berbagai fasilitas yang kita enyam hari ini itu sebagian besarnya kan atas jasa mereka. Dalam hal apapun. Jadi penting kita hormat leluhur. Termasuk juga pusaka. Mungkin kalau zaman Kanjeng Sunan pusakanya semacam senjata-senjata peralatan hidup, peralatan perang. Kalau zaman kita macam-macam pusaka itu. Kalau menurut saya bagi dosen misalnya laptop itu pusakanya. HP itu pusakanya hari ini. Peralatan pendidikan itu pusakanya. Bagi pedagang mungkin timbangan itu pusakanya. Bagi nelayan mungkin jaring kapal itu pusakanya. Jadi alat sarana yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan, menjalankan amanah baik sebagai hamba maupun sebagai khalifah. Jadi itulah kalau menurut saya pusaka. Maka kita harus menghormati, menyayangi para akademisi, teman-teman yang belajar itu pusakanya buku. Jadi kitab-kitab dan lain sebagainya dan lain sejenisnya harus kita muliakan. Jadi jangan sampai misalnya kita ini pelajar tapi tidak suka dan tidak hormat pada buku. Kita akan nanti manen hasilnya. Mungkin kita tidak akan sukses di ranah akademik, di ranah ilmu. Jadi hormaten emanen muliaken ing pusaka. Kemudian menyayangi sesama, pastinya kita sesama manusia
relasi yang paling indah adalah relasi saling menyayangi, bukan relasi saling mengambil keuntungan, apalagi relasi saling mengalahkan dan saling menghancurkan. Hidup ini hanya sekali, mbok kita cari yang nyaman saja dalam berhubungan dengan sesama, termasuk dalam hal menghormati tamu.